Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada malam hari di tanggal 19 Januari 2023, di daerah Rafah, Sinai Utara Mesir, seorang teknisi elektronik bernama Jamal saat itu masih belum pulang bekerja. Biasanya pria itu akan menyelesaikan seluruh pekerjaan di bengkel sebelum matahari terbenam agar bisa kembali ke rumah sebelum jam 8 malam. Namun pada hari itu, Jamal yang masih belum kembali hingga tengah malam membuat ayah dan saudara-saudaranya merasa cemas. Jamal seorang ayah tunggal yang hanya tinggal berdua putrinya Asma di apartemen berbeda. Ketika keluarganya gagal menghubungi Jamal, mereka pun mendatangi rumahnya untuk bertanya pada Asma. Saat ditanyai tentang ayahnya, gadis itu mengatakan bahwa sesaat setelah ayahnya pulang, dia mendapat telepon dari seorang pelanggan. Setelahnya dia kembali pergi keluar untuk memperbaiki TV milik sang pelanggan. Namun hingga saat itu, ayahnya masih belum kembali. Mendengar hal itu, pada akhirnya keluarganya meninggalkan rumah tersebut. Tetapi yang menjadi pikiran mereka bahwa Asma terlihat biasa saja dan tidak tampak khawatir tentang ayahnya yang belum pulang. Hingga keesokan harinya Jamal masih belum kembali. Keluarganya memutuskan untuk melapor pada polisi. Selain itu, mereka juga menceritakan tentang keanehan di rumah Jamal saat kemarin mereka tiba di sana. Saat itu rumah dalam keadaan berantakan dengan perabotan berserakan seolah baru saja diobrak-abrik oleh seseorang. Sedangkan Asma juga berperilaku aneh dan tampak sangat santai bagi seseorang yang ayahnya menghilang entah kemana. Polisi pun mulai menanyai tentang latar belakang Jamal serta bagaimana hubungannya dengan orang sekitar. Namun menurut keluarganya, pria itu adalah orang yang cinta damai, tidak memiliki musuh dan dikenal sebagai pekerja keras. Jamal telah menikah selama 16 tahun. Namun istrinya meninggal saat sang putri Asma baru berusia 13 tahun. Sejak saat itu, Jamal tidak pernah mau menikah lagi karena merasa takut jika seandainya istri barunya tidak bisa mencintai Asma atau bahkan menyakiti dan menimbulkan masalah baru. Namun setahun kemudian, keluarganya meyakinkan Jamal untuk menikah lagi. Tetapi sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama dan Jamal pun bercerai setelah terjadi banyak drama. Setelah perceraian tersebut, dia menegaskan bahwa tidak ingin menikah lagi dan sisa hidupnya hanya untuk membesarkan Asma dengan baik. Beberapa hari kemudian, polisi yang masih belum melakukan pencarian mendapat panggilan telepon dari seorang petani. Pria itu melaporkan tentang penemuan jasad manusia yang mengambang di saluran pertanian di dekat tanahnya. Informasi mengenai penemuan jasad dengan cepat tersebar dan terdengar oleh keluarga Jamal. Mereka segera mendatangi TKP, namun karena polisi telah memasang garis pengaman, sehingga sulit untuk memastikan apakah jasad tersebut milik Jamal atau milik orang lain. Jasad yang dalam kondisi terbungkus sprei tersebut telah diikat dengan menggunakan beberapa tali. Namun saat melihat sprei itu, Khalid adik Jamal merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Tetapi dia ragu sekaligus tidak ingat di mana pernah melihat benda tersebut. Berdasarkan hasil otopsi, forensik memastikan jika jasad tersebut adalah milik Jamal. Pria itu dalam kondisi mengalami luka tusuk di bagian dada serta perut. Dan penyebab kematian akibat luka di kepala yang dipukul menggunakan batang besi. Hal ini mengakibatkan wajahnya hancur sebelum akhirnya tubuhnya dipisah-pisahkan, dan melihat cara yang sangat kejam, sepertinya pelaku ingin memastikan jika korban benar-benar telah tewas. Dengan adanya penemuan ini, polisi kembali memanggil keluarganya untuk diinterogasi. Selain pada keluarga inti, mereka juga memeriksa orang-orang terdekat Jamal. Hingga ketika Ramla, saudari Jamal, melakukan identifikasi jasad, dia sangat kaget melihat sprei pembungkus jasad abangnya dan mengatakan jika sprei tersebut merupakan milik Asma. Hal ini diperkuat oleh Khalid yang sebelumnya juga pernah melihat sprei yang sama di lokasi penemuan.
Di saat bersamaan, Amin abang tertua Jamal kembali mengungkit tentang sikap Asma yang terlihat santai saat mereka datang ke rumahnya. Terutama pada saat itu, rumah dalam kondisi berantakan serta kacau balau. Namun ketika Ramla menanyakan hal tersebut, dengan ekspresi tidak peduli, Asma mengatakan bahwa dia sudah beberapa hari tidak membersihkan rumah. Walaupun saat itu Ramla merasa aneh, namun dia tidak bertanya lebih lanjut. Ramla juga mengatakan jika Asma memiliki seorang tunangan bernama Salim yang bekerja sebagai pengemudi tuk-tuk. Dan setiap paginya, Jamal selalu pergi bekerja dengan menumpangi tuk-tuk milik Salim. Untuk memastikan dugaan mereka, di hari yang sama polisi membawa Salim untuk ditanyai. Namun beberapa waktu setelah melakukan interogasi di bawah tekanan, pemuda berusia 19 tahun itu pun jatuh pingsan. Saat Asma memasuki usia 15 tahun, teman Jamal yang bernama Asmi melamar gadis itu untuk dinikahkan dengan putranya Salim yang berusia 2 tahun lebih tua. Permintaan tersebut tentunya ditolak oleh Jamal karena putrinya belum mencapai usia resmi untuk menikah. Penolakan ini menyebabkan perselisihan di antara kedua sahabat itu. Pria itu bersikeras untuk menikahkan putranya dengan Asma karena mengetahui jika Asma sangat dimanjakan oleh ayahnya. Yang karena hal ini, Jamal pastinya akan selalu mensupport putrinya sekalipun nantinya Asma telah menikah. Tidak terima dengan penolakan tersebut, Asmi pun mengadukan hal ini pada Ali ayah Jamal. Karena Asmi dan Jamal berteman sejak kecil, sehingga pria itu juga sangat dekat dengan keluarga Jamal. Hal inilah yang membuatnya berani meminta bantuan Ali untuk meyakinkan Jamal serta menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Setelah berbicara pada sang putra, Ali berhasil membujuk hingga akhirnya Jamal setuju akan menikahkan Salim dan Asma 3 tahun kemudian di saat putrinya telah berusia 18 tahun. Dengan berdamainya para ayah, Salim dan Asma mulai menjalin hubungan. Mereka juga sempat bertemu beberapa kali yang membuat hubungan keduanya semakin berkembang. Dalam waktu singkat, mereka jatuh cinta membabi buta dan tidak sabar ingin cepat-cepat menikah. Bahkan pada sang pujaan, Salim mengatakan tidak sabar untuk menjalani rumah tangga serta asik-asik berduaan dan melakukan happy ending sepuasnya. Asma yang bertubuh semok sejak memasuki usia pubertas telah terlihat memiliki bibit-bibit genit yang kalau seandainya gadis ini tinggal di Wakanda, bisa dipastikan dia akan joget-joget TikTok sambil pamer belahan nenen atau goyang-goyang pinggul. Selain itu, Asma yang suka berdandan juga sangat betah jika seharian hanya memandangi wajahnya di cermin. Dia tidak akan peduli dengan dapur yang berantakan, lantai yang belum dipel, atau belum cuci kolor yang seminggu sudah direndam dalam ember. Hal inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Jamal, karena sebagai seorang ayah, dia tentunya sangat kenal dengan sifat putrinya yang centil. Dan itulah sebabnya mengapa sejak awal dia berusaha menjauhkan Asma dari lamaran pihak manapun. Namun sepertinya Jamal terlambat karena sebelum sempat bertindak apa-apa, di saat bersamaan Salim telah berhasil merebut hati Asma dengan kata-kata semanis madu. Akibatnya gadis itu semakin memberontak dan memaksa ayahnya untuk segera menikahkan mereka. Asma bahkan dengan terang-terangan mendukung Salim dan menyalahkan ayahnya yang dianggap telah menghalang-halangi cinta murni mereka. Tetapi Jamal tetap dengan pendiriannya dan menolak tegas permintaan itu. Berdasarkan hukum negara, menikahkan seorang anak perempuan yang belum cukup umur merupakan pelanggaran yang akan berakibat buruk. Jika mereka menikah secara diam-diam dan memiliki anak sebelum berusia 18 tahun, maka mustahil bagi pasangan itu untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir dengan data-data yang asli. Dan seandainya di masa depan terjadi perselisihan, tentunya tidak akan ada jaminan hak atas si wanita dan bayinya karena mereka tidak menikah secara resmi di mata hukum. Tetapi semua aturan tersebut pastinya tidak berlaku bagi kedua remaja yang telah dikuasai oleh gairah tabu dan tidak sabar ingin segera bobok bareng. Sehingga hampir setiap waktu, Jamal didesak oleh putrinya yang gatal dan pengen digaruk. Jamal sendiri telah berkali-kali menasehati dan mengatakan jika hal itu terjadi,
maka bukan cuma Asma dan Salim saja yang akan mendapat hukuman, tetapi Jamal juga akan mendapatkan sanksi berat. Namun lagi-lagi percuma berbicara pada putrinya yang saat itu sudah kerasukan dewa cinta. Dia justru semakin marah dan memilih untuk menjauhi ayahnya. Menyadari sifat calon mertuanya yang tegas, Salim pun memberi saran agar mereka kabur ke kota lain untuk bisa menikah tanpa dihalangi oleh siapapun. Namun Asma menolak ide tersebut karena jika dirinya kabur, maka dia akan kehilangan semua fasilitas serta semua harta warisan yang telah ditulis Jamal dalam surat wasiatnya. Terutama di saat itu, Jamal telah mencicil membelikan barang-barang elektronik yang nantinya akan dihadiahkan pada Asma setelah menikah. Karena tidak ingin kehilangan semua yang akan dimilikinya, Asma yang mengetahui jika setelah ayahnya meninggal akan mendapatkan semua harta, tiba-tiba meminta Salim untuk melenyapkan Jamal. Karena dengan meninggalnya Jamal, mereka bisa hidup senang dengan semua peninggalannya, termasuk apartemen serta uang tabungan dan deposito milik Jamal. Salim yang sama gilanya, tanpa berpikir panjang bersedia untuk melakukannya. Dan mereka pun mengatur rencana akan menghabisi Jamal di saat Salim mengantar pria itu pergi bekerja di pagi hari. Di hari kejadian, seperti biasanya Jamal menelpon Salim dan memintanya untuk mengantar ke rumah salah seorang pelanggan. Setiap kali Jamal sedang mengunjungi pelanggan, Salim akan menunggu dan kemudian mengantar pria itu kembali ke tokonya. Namun di pagi itu, dengan alasan tuk-tuknya sedang diperbaiki, Salim meminta Jamal untuk datang ke gudang kendaraan tempat di mana tuk-tuk tersebut diparkir. Jamal yang tidak curiga tentunya segera menemui Salim. Namun sesaat setelah memasuki gudang tersebut, seketika dia jatuh pingsan ketika Salim memukul kepalanya menggunakan sebuah batang besi. Salim yang telah mempersiapkan sajam dari rumah dengan cepat menikam Jamal hingga pria itu tewas di tempat. Dan setelahnya, Salim menghubungi Asma dan memberitahu jika telah berhasil menyingkirkan ayahnya. Mendengar hal itu, Asma segera mengambil spray serta beberapa tali yang kemudian dibawa ke TKP untuk membungkus jasad ayahnya. Sambil menunggu kedatangan sang kekasih, Salim menutupi jasad Jamal menggunakan sebuah karton. Jasad yang bergelimang cairan merah itu dibiarkan di sana hingga matahari tenggelam. Setibanya di sana, Asma mendekati jasad ayahnya dan tanpa perasaan, gadis itu menikam jasad Jamal dengan penuh kebahagiaan. Setelah membungkus tubuh Jamal menggunakan spray serta mengikat pada bagian tangan, kaki serta pinggang dengan menggunakan tuk-tuk, mereka membawa jasad tersebut ke sebuah pertanian hingga akhirnya ditemukan oleh seorang petani. Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi pun segera menangkap Asma. Gadis itu mengatakan jika setelah kematian ayahnya, dia sempat mengambil uang di lemari Jamal sejumlah 8 juta yang kemudian diberikan pada Salim. Penyidik yang menyita ponselnya menemukan bukti kejahatan dari riwayat pesan WhatsApp di antara keduanya, yang di sana terlihat jelas bahwa Asma merupakan otak kejahatan yang telah mengatur semua rencana dengan sangat rinci. Sepanjang jalannya persidangan, Asma bersikap bagaikan remaja polos tanpa dosa. Namun keluarga Jamal yang hadir sama sekali tidak menduga jika keponakan yang terlihat seperti masih bocah ternyata berjiwa menakutkan melebihi iblis. Jamal yang selama ini mendedikasikan hidupnya demi sang putri, tanpa sadar telah membesarkan seorang penjahat berdarah dingin yang demi sepotong otong berlemak dengan tega menghabisi ayah kandung sendiri. Bagi keluarga Jamal, mereka tidak akan bisa memaafkan Asma. Selain telah menghabisi keluarga mereka, gadis itu juga telah mencoreng arang di wajah keluarga besar. Sedangkan sang kakek Ali terlihat sangat menyesal karena jika dirinya tidak ikut campur tangan dalam pertunangan tersebut, tentunya kejadian ini tidak perlu terjadi. Semua alibi kedua remaja tersebut dibantah oleh jaksa yang mengatakan jika saja keduanya mau bersabar untuk menunggu setahun lagi, tentunya mereka akan menikah serta hidup bahagia. Tetapi karena menjalani cinta tanpa menggunakan otak, sehingga pada akhirnya Jamal harus kehilangan nyawa. Dan dalam persidangan terakhir, keduanya divonis hukuman mati dengan cara digantung.